kita masuk ke materi rangkaian gerbang logika ya. Ini dasar daripada rangkaian digital. Nah, gerbang logika ada 3 gerbang dasar nanti ya. Nah, dari situ akan dikembangkan. Kita mulai ya. Jadi masuk dari materi gerbang logika ya. Nah, di materi ini kita akan bab ini kita akan belajar nanti gerbang dasar ya. Dari gerbang dasar itu nanti akan dikembangkan ke gerbang lain nanti sampai dia ke IC. Gerbang logika. Jadi dia karena digital ya, jadi hanya dia 2 kemungkinan. Nah, hal ini sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman belum dimatematika-kan. Dari zaman Aristoteles itu ya. Jadi ada apakah suatu tindakan itu benar atau salah, dua ya, baik atau buruk, apakah kesimpulannya benar atau salah, jadi yang mempunyai nilai 2 ya, 2 kemungkinan. Jadi hakikatnya logika biner itu atau bernilai 2 ya, sudah mempengaruhi filsuf-filsuf zaman dulu seperti Aristoteles metode secara untuk mendapatkan kebenaran ya, dengan asumsi-asumsi yang benar tanpa yang ini ya, sepakat asumsi. Nah, cuma dengan 2 nilai. Nah, tapi belum ininya masih berupa kalimat ya, kan belum berupa angka. Zamannya belum ditemukan. Nah, baru itu zaman Aristoteles itu abad pertengahan ya. Nah, ini baru hampir abad ke-19 ya. Abad ke-19 pertengahannya ya. Itu baru dapat menangkap hubungan logika matematika daripada asumsi tadi, pernyataan tadi yang bernilai 2. Sehingga dia ada menemukan ini ya, aljabar yang berbeda dari aljabar yang sebelumnya. Kalau aljabar itu dikembangkan oleh orang Arab ya, namanya disebut aljabar ya, aljabar. Jadi dia penemu. Nah, ini ada perbedaannya dari logika Aristoteles tadi, yang 2 kemungkinan saja, 2 kemungkinan saja. Tapi ini baru berupa matematika, belum lari ke alat, ke peralatannya. Biasanya membutuhkan waktu ya, dari hasil penemuan sebelumnya ke penemuan lainnya ada tentang waktu. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, karena komunikasi waktu itu masih susah ya, makanya pengembangannya lama. Nah, dari De Morgan tadi, biasanya dulu pemikir itu biasanya mereka juga matematikawan ya. Orang karena zaman itu yang orang terpelajar itu masih terbatas. Nah, rumus-rumus De Morgan tadi kemudian dibuktikan oleh Josh Bull. Nanti ada persamaan Bull dan Molean nanti ya. Itu boleh aja dia dari Josh Bull ya. Yang ininya 2 kemungkinannya ya. Membuktikan bahwa logika biner itu yang bernilai 2 tadi berlaku bagi huruf dan lambang-lambang untuk menggantikan kata-kata. Kalau dengan kata-kata nanti dan lambang itu terlalu banyak. Ya kalau dengan itu huruf nanti bisa tinggal kombinasinya. Jadi ada keuntungannya dari aljabar boolean itu, kesederhanaan, kecepatan, dan ketelitian. Tapi ini baru sampai matematika, tidak ada dampaknya terhadap perkembangan elektronika atau peralatan lah. Sampai hampir 1 abad sebelumnya, baru nanti ini digunakan. Ternyata hasilnya itu nanti digunakan oleh Claude S. Shannon ya, 1938, 1 abad ya, dari 1850-an tadi sampai 1 abad kurang ya. Ini dia menerapkan aljabar boolean tadi, aljabar Boole ya, small tadi, pada rangkaian switching telepon. Karena awalnya telepon itu untuk pemindahan nomor itu adalah orang operator yang memindahkannya. Jadi semakin banyaknya komunikasi itu akan makin susah. Sehingga digunakan switching telepon.
Sehingga untuk menghidupkan dan mematikannya itu cukup dengan switch. Tapi masih dikontrol sama manusia ya waktu itu ya, belum dengan peralatan. Ini dia yang awalnya ya, yang menggunakan. Ini dia dinobatkan sebagai bapak teori informasi dan kriptografi atau pensandian ya. Hal yang sangat rumit itu dia bisa disederhanakan. Sekarang switchnya sudah elektronik ya, untuk perpindahan satu ke perpindahan lainnya. Tidak menggunakan lagi switching saklar, karena tidak dayanya besar, ukurannya besar, perlu listrik yang besar ya, dan kecepatannya lebih rendah. Karena kalau ini menggunakan digital. Nah, itu awal ceritanya digital itu. Sebenarnya sudah lama, cuman awalnya hanya pemikiran, kemudian dinarasikan, kemudian dibuat persamaan. Nah, setelah persamaan, ternyata bisa disederhanakan. Nah, kemudian disederhanakan, ternyata bisa untuk peralatan. Nah, di bab ini kita diharapkan nanti setelah selesai bisa menemukan persamaan Boole tadi, Boolean ya, 10 tadi dia. Dia berbeda, dia tidak 100% berbeda ya, tapi tidak sama dengan aljabar aljabar biasa ya. Aljabar bilangan binar, bilangan yang 10 berdasarkan 10 ya. Nanti ada yang tidak sama nanti ya, tapi ada juga yang sama. Aljabar biasa ya. Bilangan desimal, itu yang biasa kita gunakan di matematika. Berbeda dia dengan aljabar Boolean yang hanya basisnya 2 angka ya, binar yang kemarin kita pelajari. Jadi berbeda nanti ya. Kalau itu dia ada analog jadinya kalau desimal ya. Analog itu sebenarnya ada keuntungannya. Dia tidak ini ya. Kalau digital itu dia kan sebenarnya ada yang hilang itu sebenarnya. Karena ada dan tidak ada. Kalau dari analog itu dari antara ada dan tak ada itu ada perantaranya. Kalau itu tidak. Dari ada langsung tidak ada. Tidak ada langsung ada. Dia itu adalah digital. Sedangkan kalau analog itu dia ya seperti suara kita ini. Ini kalau kita digitalkan dia patah-patah kayak ngomong robot ya. Makanya nanti setelah didigitalkan biasanya dianalogkan lagi ujungnya ya. Cuma di dalam pengirimannya itu akan lebih mudah menggunakan digital. Jadi ada 3 fungsi rangkaian dasar nanti ya. Fungsi rangkaian dasar, OR, AND, sama NOT atau sebagai inverter, mendapatkan pembalik ya. Nanti kamu juga akan ada belajar yang harus buat nanti inverter itu adalah untuk mengubah DC ke AC. Sedangkan kalau itu punya arah nanti dia dari AC ke DC, itu lebih mudah. Inverter itu akan lebih susah. Nah, dia kembali. Nah, kalau di tegangan itu dia membalik dari suatu tegangan ke tegangan lain. Biasanya inverter itu digunakan untuk dari DC ke AC. Itu punya arah dari AC ke DC. Nah, ini untuk setelah gerbangnya dapat, nah ini bisa disederhanakan dengan digabung nanti ya, kan digabung dengan teorema de Morgan. Kita dapat lagi gerbang baru nanti. Yang teorema ternyata ada gerbang baru. Sebenarnya adalah gabungan dari OR, AND, sama NOT ya. Ini dapat gerbang baru. Ini sebenarnya sama, gerbang gabungan ya. OR dengan NOT, atau NOT dengan OR dengan AND ya. NOT dengan AND, atau gabungannya apakah di input atau di output, itu akan mendapatkan gerbang baru. Nah, itu berlaku dari teorema atau persamaan de Morgan. Kemudian ini persamaan Boolean, nah, ini untuk menyederhanakan nanti persamaan Boolean bisa kita menyederhanakan dengan hasil yang sama ya. Jika inputnya sama, hasilnya sama. Nah, ini penyederhanaan ya. Jadi penyederhanaan itu bukan dia hanya lebih ringkas, tapi dengan fungsi yang sama. Jika inputnya sama, outputnya sama. Dengan rangkaian yang banyak tadi atau dengan rangkaian yang sedikit ya. Ada yang masuk. Bentar ya.
Ini dia. Yang pertama masuk gerbang OR, 2 input. Nah, gerbang OR itu seperti saklar yang paralel. Nah, seperti itu dia OR 2 input sebenarnya. Paralel seperti ini lampu umpamanya, nanti yang ininya saya lihatkan dari simulasi saja ya. Hasil ininya simulasi saja biar lebih cepat daripada gambar ya. Seperti itu, saklar nih. Jadi kalau ada tegangan di sini, ini ditutup ya, pasti nyala di sini. Saya lihat simulasinya ya, lebih cepat kita. Jadi gerbang ortu seperti saklar paralel ya, paralel ya. Disebut 3 nanti, ini jangan pakai dulu ya, AB dulu. Ini saklar. Jadi kalau paralel, jadi kalau ini ada tegangan, ini lampu ya, kelihatan kan ya? Nah, kalau kita saklar dua-duanya terbuka, ya lampunya nggak nyala. Nah, ini sama, ini yang gerbangnya mati, ya, 0 deh ya, nggak nyala. Nah, kalau salah satu saklar ditekan, on kan, ini namanya normally open ya, dalam keadaan normalnya terbuka. Nanti saklar itu ada 2 ya. Jadi kalau kalian itu tuh saklar normally open, ini yang kebanyakan. Dia pada keadaan normalnya dia terbuka, tidak ada arus yang lewat. Jadi harus kita tekan dulu baru ada arus. Nah, itu normally open. Nah, kalau normally close nanti dia dalam keadaan normalnya dia udah tersambung. Jadi kita tekan dulu baru dia putus ya. Kalau ini ditekan baru dia nyambung. Ini normally open namanya sakarnya. Normalnya keadaan terbuka. Normally close, normalnya ada keadaan tertutup, berarti nyambung ya. Ini normalnya ada keadaan terbuka. Tidak ada output, lampu mati. Jika salah satu saklar ditekan, akan ada lampunya nyala ya. Terbuka, lampunya mati kan. Logikanya jadi 1. Kemudian yang A-nya ini kan inputnya A. Kalau input B-nya yang kita tekan, A-nya itu lagi sama. Ya. Jadi dia akan mati jika dua-dua inputnya mati. Kalau untuk 2 input ya. Kalau 3 input ya 3-3-nya mati. Kalau 3 nanti juga sama. Salah satu. Jadi dia tidak perlu 2 atau 3, 3-nya nyala untuk menyalakan lampu. Jadi dengan salah satu input 1, nah, kalau di logika nanti ya, atau dengan ada tegangan pada salah satu input, berarti dia akan nyala. Nyala artinya 1, mati artinya 0 ya. Ini dia. 1 saja dia nyala. Yang B-nya yang ini juga nyala. Yang C-nya juga 3 ya nyala. Kalau 4 yang D-nya dan seterusnya ya. Jadi untuk gerbang OR, untuk mendapatkan dia nyala lampunya, atau logikanya 1, cukup salah satu inputnya saja yang 1. Untuk mendapatkan di dalam keadaan mati, berarti harus semua input mati ya, 0 ya. Semua input 0, baru dia. Kalau salah satu, dia. Apalagi 2. 1 aja deh ini kan, apalagi 2, sama ya. 2 terserah. Pokoknya kalau ini lihat salah satu ya, udah ada input yang salah satunya 1, udah dia pasti 1. Berarti lampu nyala ya. Untuk melihatnya dia mati atau 0, itu harus semuanya dilihat, harus keadaan 0. Ini dua-duanya udah mati nih, harus yang kecil dilihat. Tidak bisa, ini masih nyala deh kan. Walaupun 2 yang mati. Itu untuk nyala, kalau udah nyala 1, yang lainnya nggak usah dilihat, udah pasti 1. 1 saja dia on, apalagi yang lainnya gitu ya. Nah, itu gerbang OR. Ini gerbang OR, ingat lagi, jika salah satu inputnya 1, outputnya akan 1. Untuk melihat dia outputnya 0, maka dia harus semua inputnya 0. Jadi kalau di rangkaiannya dia seperti saklar paralel ya, satu lampu. Jadi lampu ini bisa lewat saklar ini nyala, bisa lewat saklar yang pertama juga nyala, saklar yang ketiga juga nyala. Itu dia gerbang OR. Jadi saklarnya paralel. Cukup salah satu aja, tidak perlu semuanya kita nyalakan. Nah, kalau nyala 2 ya apalagi gitu ya. Ini dia gerbang logika OR. Saya kembali ke ininya dulu untuk tabelnya ya. Jadi nanti tabelnya seperti ini dia tabelnya nanti. Gerbang OR.
OR ya, ini kan udah tadi yang kita ini kan ya. Ya, OR sama 2 input. Nah, ini tadi dia 01 01 tadi udah kita simulasikan ya, nggak perlu kita tampilkan lagi. Kita simulasikan. Nah, ini ringkasannya yang 2 input. Jika A dan B-nya 0, dia akan 0. Semuanya ya. Jika salah satu, umpamanya di A-nya 0, B-nya ada 1, dia akan 1. A-nya 1, B-nya 0, dia akan 1. Apalagi A dan B-nya 1. Itu kebenaran ini. Ya. Jadi, outputnya akan 1 jika salah satu inputnya 1. Kita OR ya. OR, outputnya akan 1 jika salah satu ya. Untuk membuat dia 0 gimana? Berarti semua input harus 0. Gerbang OR ya. Nah, gambarnya seperti tadi. Yang 3 ya sama ya, sudah kita simulasikan tadi yang 3. Juga salah satu saja. Apakah dia di A, apakah dia di B, apakah dia di C, dia akan 1. Apalagi nanti A dan B atau C, B dengan C. Apalagi semuanya. Ini kesimpulannya dia, gerbang OR outputnya akan 1 jika salah satu dari input 1. Output 0 jika semua inputnya 0. Ini untuk mendapatkan 0 harus lihat semua input. Kalau inputnya 2, 2-nya dilihat. Kalau inputnya 3, 3-3-nya dilihat. Kalau 4, ya 4-4-nya. Tapi kalau untuk dia 1, udah salah satu saja, tidak perlu 4-4-nya. Ada inputnya 15, cukup jika salah satu, udah. Tidak perlu dicek dari 15. Tapi untuk 0 harus dicek semua. Nah, ini simbolnya tadi ya. Di gambar bisa seperti inputnya banyak seperti ini, tapi kalau di proses tunggunya, dia OR itu hanya sampai 3. Itu berbeda deh ya IC-nya nanti. Yang ketiga. Nah, kalau di gambar boleh kita gambarkan seperti ini, tapi kalau untuk simulasi atau untuk prakteknya tidak ada. OR-nya nanti digabung. Nah, seperti yang saya ini tadi ya. Ini saya sambil yang 2 ya ininya. Tadi simulasinya. Contohnya ya, gerbang OR-nya nih. Nah, untuk ini tuh kita ada 2 sebenarnya IC itu. Dari ada TTL di sini ya. Ini TTL ini CMOS. Kalau TTL itu tegangannya semuanya 5 volt. Untuk dia bisa bekerja ya. Kalau di sini kan tidak perlu kita buat ininya, nanti kalau prakteknya harus kasih powernya ya. Sedangkan untuk TTL, untuk CMOS, dia macam-macam nanti. Untuk IC OR yang sama itu dia ada tegangannya macam-macam. Yang 5, ada yang 9, ada 12 gitu ya. Carinya berbeda. Nah, kalau TTL maksudnya kita gunakan untuk praktek kita lihat nanti kita gunakan TTL. Tegangannya 5 volt. CMOS karena dia itu ada yang driver ya. Makanya dia ada tegangan yang besar, menunjukkan arus yang lebih besar. Ini hanya sakral ya. Kalau ini kita gunakan apa ya? Terpaksa kita pakai relay nanti, outputnya ke beban yang outputnya arus yang besar. Jadi hanya untuk mengaktifkan relay. Yang menggerakkan beban nanti adalah relaynya. Tapi kalau CMOS dia bisa, ada dia yang punya arus yang besar. Ada ditegangan sampai ada 12 volt. CMOS. Ini ambilnya di sini ya. Ini kan ada 10, 5, 15 volt ya. Yang sama ini ya. Sedangkan kalau TTL semuanya 5 volt, makanya dikasih tegangan. Pokoknya semuanya adalah 5. Nanti nomornya harus kita tahu nih. Nah, ini nanti data sheet harus dilihat. Sheet transistor ya, IC. Nah, itu yang gerbang OR. Ini simbolnya ya, simbolnya seperti ini. Ada 2 input. Nah, kalau ininya dia ada 4 ininya ya, nanti yang 3 input ya. Itu gerbang OR. Nah, yang kedua, tapi dia mirip ya dengan penjumlahan nanti. Ya, penjumlahan. Gerbang OR itu mirip dia dengan penjumlahan binar ya. Kecuali pada saat 1-1. Jadi dia 1-1 binar hasilnya 0, ini hasilnya 1. Jadi jika salah satunya 1, ya kalau kita jumlah ya, berarti dia nanti outputnya akan 1. 1 tambah 0 ya. 0 tambah 1 ya 1. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 ya 1. Ya. Dia sama dengan OR. Jadi nanti 1 tambah 1 gitu ya. Nah, dia hasilnya kalau binar dia hasilnya 0 dengan 1. Kalau di logika OR dia tetap 1. Karena dia
Jika salah satu ya, jika salah satu simbolnya ya, simulasi sama. Nah, yang kedua kita masuk ke gerbang logika N. Ini kebalikannya. Kalau tadi dia diodanya seperti kayak ini ya, maju, ini dia seperti rangkaian balik, ya, arah balik. Dia seperti kalau disaklarkan, ini kita lihat saklarnya ya. Nanti saya lihatkan juga ininya sebentar. Gerbang N OR dulu ya, OR yang apa namanya, OR yang menggunakan dioda. Sebentar. Dulu OR yang menggunakan dioda. Tadi kan langsung saklar ya. Ambil input aja dulu ya. Nah, ini saya sampaikan. OR dioda di input yang menggunakan dioda ya. Nah, ini dioda kan. Jangan arah maju. Ini input. Kalau kita ini kan, tegangannya kan. 0 dulu ya. Ini tegangan 0 ya. Jika salah satu saja, dia akan 5 volt ya, karena ada jatuh tegangan ya. Biar dia, pokoknya dia on itu adalah di atas 2,5. Amannya ya, 2,5 atau 5. Jangan, kalau lebih dikit bisa ya, kalau lebih terlalu tinggi dia nanti nyala terus. Nah, kan satu. Kalau ya B-nya ya sama. Hanya satu ya. Ya, ini yang dioda sama. Kalau maju dia ini saklar tertutup kan. Kalau dia terbuka ya, kalau terbuka tidak ada harus yang lewat. Tegangan. Itu dia ada arah maju. Nah, kalau itu tadi kita ambil dulu nih ya, N ya sekarang ya. N input aja dulu ya nanti ya. Kita lihat ini yang dia dulu sesuai dengan kita tadi. Kita lihat langsung N, nanti baru pakai saklar ya. N. Kalau yang OR tadi kita balik saklar dulu. Ini arah balik ya, tegangan. Kalau mau ininya dikecilin ya, tegangannya ini mendrive lebih dari 2,5 volt. Ini harus kita ganti ininya ya, tidak bisa saklar, kalau saklar diputus ya. Putus ini pasti putus. Ini 5 volt, kita mulai dari 0 dulu ya. 0 dulu. Baru 0 volt. Sehingga di sini anodanya lebih kecil kan. Sini. Ini anoda, ini katodanya lebih kecil 0. Anodanya besar. 10 volt sini hanya 0,7 kan. Kalau kita jalankan, kemudian 0. Ya. 0. 0. Kalau salah satunya 5 volt. Salah satunya coba 5 volt ya. 5 volt dulu yang A-nya kan. Jalankan. Dia tetap 0. Bisa juga A-nya 0. Atau kebalikannya. B-nya yang 5, A-nya yang 0. Jadi lebih mudah dengan yang saklar ya. B-nya sama. Jalan. Tetap 0. Dia dua-duanya 0, inputnya 0. Salah satunya 0, dia tetap 0. Jika dua-duanya 1, kita ingat ya. 5 volt. Ini arah balik deh ya. Soalnya dia tegangan di sini lebih tinggi dari tegangan di sini. Nah, dia akan tidak lari ke sini lagi, tapi larinya ke output.
Kalau dia satu. Kalau salah satunya nol, udah, dia kembali lagi ke kita coba dari saklar, baru kita masukkan ke nol atau satunya. Kecil ya, kan? Setengah volt nggak bisa. Di 2 volt, di atas 2 volt 2,5 lebih aman. Nah, gimana? Ini yang saklar kita buat target. Saklar seperti saklar terbuka, saklar seri. Jadi kalau seri, saklarnya hanya dia harus untuk dia supaya lampu ini nyala, tiga-tiganya harus ditekan kan. Ini ininya sama. Kalau tadi normali open juga ya. Saklar adalah normali open juga. Nanti ada kita gunakan normali open. Jadi dalam keadaan normalnya dia terbuka. Untuk tertutupnya kita yang nekan. Ini jalankan pada saat nol, ini A, B, C-nya nol. A-nya 1, tetap aja dia nol. B-nya yang 1, tetap aja dia nol. Kemudian C-nya yang tetap nol. Untuk dia 1 apa? Jadi dia semuanya dia harus C ya. C-nya 0. Tetap. C-nya 1. Tetap. C dan B1 dia masih tetap. Padahal 2 nih sudah on, 1 enggak. Tiga-tiganya dia baru dia. Jadi gerbang N ini kebalikan dari gerbang on. Kalau gerbang on tadi salah satu saja dia on, atau ditekan 1, dia sudah 1. Tapi kalau semuanya 0 sama ya, semuanya 0 sama-sama 0. Kalau gerbang OR tadi salah satunya saja ada di paralel. Kalau ini dia seperti saklar seri. Jadi kalau seri ya semuanya harus tekan untuk mendapatkan 1. Jadi untuk mendapatkan output 1, maka dia di on kan semuanya. Kalau OR salah satu saja. Untuk mendapatkan nolnya kebalikannya. Kalau OR tadi untuk mendapatkan 0, semuanya harus di nolkan inputnya. Kalau ini cukup 1 saja. Pokoknya ada 3. Ini yang 0 udah, semuanya akan 0. Atau ini yang 0. Atau A yang 0. Sama. Kalau O tadi tidak. Jika A-nya 1 udah, yang lainnya diabaikan. Kali ini untuk melihat dia diabaikan adalah jika ketemu 0, udah salah satunya ketemu 0, berarti outputnya masih 0. Yang lainnya terserah. Mau 0, mau 1. Tapi untuk mendapatkan 1 harus semuanya 1. Ini simbolnya. Simbolnya ya. Simbolnya. Oh. Jadi dia seperti saklar terbuka. Saklar seri. Kalau OR, saklar paralel. Itu gerbang logika yang kedua. Ini dia. Sebelum ini saya masuk lagi ke tabelnya dulu ya. Tabel dari gerbang N ya. Gerbang N-nya. Nah, ini udah tadi ya kita simulasikan langsung, lebih enak simulasi. Ini tabel kebenarannya. Jadi untuk mendapatkan dia 0, tidak perlu lihat semuanya 0. Salah satu 0 aja ada. Tapi untuk mendapatkan 1, baru diperlukan semua input 1. Itu gerbang. Ya. Ini yang sama. 00 dia akan 0. 01 dia 0. 10 dia 0. 11 dia baru 1. 3 input ya sama ya. Ini tabelnya langsung. Ada 2 yang 1, satunya 0, tetap 0. Dan 2 yang 1. Itu 3 yang 1. Untuk mendapatkan 0 ya cukup salah satu saja. Jika 0, jadi kebalikan dari N. Kalau N tadi jika salah satu 1, dia akan 1. Kalau ini dia jika salah satu 0, dia akan 0. Untuk mendapatkan satunya OR cukup salah satunya 1. Untuk mendapatkan 0, semuanya harus 0. Jadi untuk mendapatkan 0 cukup salah satu, sedangkan untuk mendapatkan 1 harus semuanya 1. Jadi gerbang N outputnya akan 0 jika salah satu input adalah 0.
Dan angka 1 jika semua input adalah 1. Nah, kita kembali dulu ya. Kita salah satu saja ya. Nah, jika semua satu, dia harus semua. Ya. Untuk mendapatkan input 0 jika salah satu. Jadi kebalikan dengan OR. OR salah satu dia akan 1. Kalau ini salah satu 0 dia akan 0. OR jika semua 0 baru dia akan 0. Ini dia jika semua 1 dia baru akan 1. Kita bang. Nah, ini rangkaiannya. Kalau tadi dia cembung semua ya. Nah, ini dia lurus di bagian kirinya. Simbolnya ya. Nah, ini gerbang NOT pembalik. Nah, gerbang NOT dia tidak bisa dibuat dengan dioda ya. Dioda karena dia sifatnya membalik. Nah, kita lihat lagi dari simulasi ya. Dari simulasi. Kita lihat dari simulasi. Sebentar, saya lihat lagi gerbang NOT dengan transistor ini ya. Ini gerbang NOT ya, nanti saya simulasi. Ya. Ini transistor NPN. Ya, rangkaian common emitter ya. Di sini dia jika kita ada inputnya nih, kita nolkan dulu ya. Oh. Tegangannya ini ya. Nah, kan? Jadi dia sumbernya nggak ada, ya ini A-nya ya, A-nya 0, malah di outputnya ada output, tegangannya 1. Outputnya kita kasih 5 volt, dia malah 0. Tegangannya di bawah 1 volt. Nah, kebalik dia kan, inputnya ada, outputnya malah 0. Atau tegangan sangat kecil ya di bawah 1 volt. Inputnya nggak ada, tegangannya malah 1. Atau di tegangannya di atas 2,5 volt ke 5 volt. Jadi dia inputnya kebalikan daripada output. Input 1 nanti berarti dia 0, input 0 dia 1. 1 nih, input 0 dia malah ya. 0 dia 1. Input 1 dia 0. Nah, gerbangnya nih, ini dia seperti dioda. Dia seperti dioda. Nah, ini ya. Nah, cuman dioda di belakangnya garis, ini bulat kecil. Nah, itu simbol ya, simbolnya nih. Jadi dia seperti dioda juga, tapi nggak dihitamkan ya. Dia kan hitam. Ini dia garisnya diganti dengan ini namanya pembalik istilahnya. Ini untuk IC-IC yang ketemu ada bulat, ada kakinya nanti bulat, itu dia adalah active low dia, kebalikannya ya dari yang lain. Kalau biasanya untuk apa tuh tegangan 5 volt, kalau dia 0 malah. Ini dia, bang logikanya. Nah kalau saklarnya ini dia apa? Dia normally close. Dalam keadaan normalnya sudah nyambung. Kita tegangan 5 volt di sini nih, pada normalnya 5 volt nih, ini udah nyambung apa? Sudah nyambung duluan. Tegangan ini, main close seperti ini. Close. Pada saat 5, ya 0. Pada saat tegangan ini ada, kita putus kan ya. Itu baru putus, gimana? Jadi normalnya dia sudah nyambung. Bukan ke bawah. Kalau ke atas tadi kan terbuka sama ya dengan yang tadi ya. Itu kan ini dia keadaan off kan. Normalnya dia terbuka. Kalau ini dia udah tertutup duluan. Jadi jika tegangannya ada, outputnya malah tidak ada. Tegangannya ada, ke bawah itu ya, tekan, kita tekan, dia malah jadi dia membalik. Saya disebut inverter.
pembalik. Jadi outputnya sifatnya adalah pembalik. Nah, ini hanya bisa dibalik kalau digital. Kalau analog atau desimal, gimana membaliknya? 1 dibalik jadi apa? 9 dibalik jadi apa? Terus ini kan hanya 2, 0 dan 1. Ada tegangan atau tidak ada tegangan. Tegangan sekitar 5 volt, ada yang 0. Tidak harus 0 ya, di bawah 1 volt itu sudah dianggap tulisan 0. Ini dia, normally close. Dalam keadaan normalnya dia tetap. Ini ada tegangan, dia malah kan tidak menyambung. Tegangan, dia malah. Dia terbuka, katakan terbuka, apa? Dia malah. Ini adalah tempatnya normally close. Ini penggunaan tidak sebanyak saklar normally open. Yang terbiasa normally open. Ada juga saklar. Ini sifatnya itu ini. Ditekan dia baru karena ditekan dia tidak nyambung. Dibuka dia baru dibuka. Lampu nyala. Tutup. Kalau dia beda dengan yang N tadi. OR ya. Tutup. Dia mati. Nyala. Dibuka dia malah. Dibuka mati. Ya, lampunya nyala. Ditutup dia. Nah, kebalikannya normally close. Ini kan tertutup dia kan? Tertutup. Dibuka dia baru nyala. Gitu kan? Jadi outputnya itu dibalik. Kalau ini kan biasanya ininya ke sini kan, yang dibuka. Ini di bawah, ya. Itu dia saklar normally. Ini lihat cara di sini ya, saklar sama. Switch cari. Terus kebanyakan kita menggunakan normally. Ini gerbangnya, sifatnya membalik. Ini saya lihat lagi tabelnya dulu ya. Tabelnya. Ke PowerPoint lagi dulu. Ini dia gerbang. Jadi buat dari gerbang kalau rangkaian dia buat dari gerbang transistor ya. Cukup balik fasa kan kalau transistor balik fasa. Seperti DC juga pada saat dia ada tegangan dia 0, pada saat tidak ada dia saatnya. Ini dia. Jadi logikanya seperti ini. Jika hanya tidak ada input, outputnya malah ada. Jika inputnya ada, outputnya malah tidak ada. Terbalik ya. Nah ini sama dengan apa kemarin kalau di bilangan ini adalah komplement ya. Komplement. Komplement ini gunakan ini salah satunya ya. Komplement 1 ini. Jadi jika 0 di komplement 1-nya jadi 1. Jika 1 dia menjadi komplement. Kebalik. Di atas bar. Nah ini dia. Jika A-nya 0, jika A1, ya. Nah, kalau yang lain tadi tergantung dari input ya. Kedua, jika A, B1 dia baru 1. A1, B0 dia tetap 0. A0, B1 dia tetap 0. A00 juga tetap 0. Ya, ABC juga ya. ABC 1 baru dia 1. Selain itu dia akan 0. OR kebalikannya ya. OR. Nah, OR. Jika salah satunya 1, sudah. 1. Untuk mendapatkan 0, berarti dua-duanya 0. Atau tiga-tiganya 0. Atau empatnya 0. Itu gerbangnya ya. Berarti dia sama dengan penjumlah, kecuali pada saat satu-satu ya. Nah, kalau N sama dengan pengali. Gerbang bilangan binar. Kalian bilangan binar. Jadi 1 kali 1, ya 1. 0 kali 1, ya 0. 1 kali 0, ya 0. 0 kalinya 0. Nah, pasti dia ya. Kalau N. N itu sama dengan A kali B. Sedangkan OR adalah A tambah B, tetapi dengan syarat pada saat 1-1 dia juga 1. Sedangkan not, itu tidak, intinya adalah pembalik. Tidak ada di matematika ini ya. Sifatnya membalik. Jikanya A1, outputnya jadi 0. Jika A-nya 0, outputnya jadi 1. Ini OR. Arti sifatnya, jadi kalau kita mau gerbang seperti ini, OR A
B inputnya Y sama dengan Y itu sama dengan A tambah B. Tapi bilangan binar ya. 1 tambah 1 baru dia tetap 1. Hanya cuma pada satu-satunya dia 1. Tidak persis binar. Karena pada satu binar hasilnya adalah 0. Bawahnya 1. Dari gerbang yang khusus untuk itu. Pada saat 1 dia juga 0. 0 dia juga 0. 1 0 di 1, 0 1 di 1 nanti ada gerbang lagi. Gerbang A. Sifatnya menjumlah. Jadi kalau adalah A tambah B. Tapi jumlahnya adalah jika ada yang 1 udah pasti 1 gitu ya. 0 harus semuanya. Nah, contohnya ya. Namanya A tambah B. Udah ya sama aja. Satu dia juga 1. Ini contohnya. Untuk konversi nanti bilangan heksa. Kan heksa dari 000 sampai 15 ini ya. Untuk mendapatkan nilainya 0, tapi dia hanya ini saja. Harus 0 semua. Nah, yang kena kan satu. Kalau dia 1, dia kena cuma ini. Salah satu aja. 1. Kalau untuk 2, ini dia. Caranya enggak. Kalau 3, ini dengan ini. 4, tapi ini yang lainnya enggak. Kalau 5, ini dengan 7. Kalau 6, nomor 2 dengan nomor 3. 7 aja semuanya. Nah, ini dia gunanya nanti ya. Gunaannya encoder. Hexadesimal. Nah, ini contohnya. Jadi karena dijumlah, boleh karena A tambah B, kan ini tambah C di sini ya. Jadi A tambah B tambah C. Kemudian A tambah B dulu, kemudian ditambah dengan C, boleh A, B, C. Tidak harus dikurung, karena dia sama ininya, tandanya ya sama semua. Kemudian ditambah lagi D, tidak perlu harus kurung, boleh nggak dikurung A tambah B dulu baru dikurung, boleh. Hasilnya sama. Tapi kalau nanti berbeda, ada simbol berbeda, itu baru harus dikurung karena duluan. Ini kan kebetulan sama, semua. Jadi dia A, B, C. Kalau N perkalian, nah ini persis perkalian binar. Kalau OR tadi kan untuk satu-satunya dia 1 ya, kalau binar kan 0. 0 kali 0 ya 0. 0 kali 1 ya 0. 1 kali 0 ya 1 kali 1 berapa? Ini A kali B atau A titik B sama. Tapi nanti untuk ini saya gunakan titik ya, karena nanti ada untuk demogan ini. Kalau ada titik, kalau kali berubah tambah berubah jadi kali. Ini dia kembang. Kita lihat bentuk rangkaiannya. Ini dia. Tadi untuk mencari heksa ya. Ini untuk mencari binarnya kodak dari 1 ke 16. Jadi untuk mendapatkan nilai 0 ini yang diperlukan adalah gerbang ini. Ini 1 ya. Hanya 0. Ini dia. 0 ini menjadi 1. Ini nyala. Gerbang N ya. 0 semua ya. 0. Ini juga 0. Ini juga 0. 1. Ke sini 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah heksa kan. 0, 0, 0, 0. Kemudian 1 ke 16. Kemudian 0, 0, 0, 1. Ini 0 semua. 0 dapat nih. Ini 0 juga ke sini. Ini 1. Ini langsung. Nah, ya, yang terakhir. Bukan lewat 0. Dan 1 ke 16. Hanya 1 output di sini yang nyala untuk 1 kombinasi. 1 semua ya berarti yang F di bawah. 1 1 1 0 ini dia. 1 dia langsung ya. Yang kedua dia 1 juga ini 1, yang terakhirnya 0 lewat 0. Jadi ya. Ini penggunaan perkalian. Jadi kalau untuk mendapatkan ini 1 semuanya harus 1. Ya kalau di 00 sini ya harus lewat 0 semua dong supaya jadi 1. Kalau ada yang 1, yang lainnya lewat 0, yang satunya enggak. Kalau 2 berarti yang 2 ini 0, yang 3 enggak, yang 4 juga 0. Ya, ini dia kalau gerbang N. Oke, A, B, C. Sama ya, A kali B kali. Ini kali ya. A, B, C, D. Jadi dia A, B,
C, D. Nah, ini kalau dia berbeda, nah ini harus hati-hati. Ada A, N, ada OR. Itu harus kita kurung. Ya, A tambah B dulu kan, A dan B di-OR-kan dulu, hasilnya baru di-N-kan. Jangan langsung A tambah B langsung kali C. Nanti dia akan menghitung, kalau di rangkaian nanti dia akan menghitung. Itu nanti akan hitungnya B dikali C dulu baru ditambah A. Beda kan? Jadi padahal dia A di-OR-kan dengan B, hasilnya di-N-kan dengan C. Nah, kalau OR sama tadi ya, sama salah satu aja dia satunya N berbeda. Akan berbeda nanti A ditambah B kali C dengan A tambah B dikali C. Juga N-nya dulu. N-nya dikurung. Ini orang dulu. Tapi di-OR-kan dulu baru di-N. Ini di-N-kan dulu baru di-OR. Nanti dia bisa berbeda. Ini ya. Ini harus kita buatkan ininya. Kurung. Nah, not. Nah, sifatnya membalik. Nah, sifatnya ini kalau di simbolnya dikasih tanda bar di atas garis ya. A inputnya, outputnya A pakai garis bar namanya. A not. Nah, ini A komplement. Sebut A komplement, A not atau A bar gitu ya. Ini sifat dibalik. Jadi dia jika A inputnya, dia A dibalik. Ini seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kalau dengan digabung lagi gimana? Nah, ini kan. Jadi kalau dia dibalik 2 kali gimana? Jadi kembali ke nilai awalnya. Pokoknya A dibalik kemudian dibalik lagi. Jadi pokoknya A-nya 0 dibalik menjadi 1. Dibalik lagi menjadi 0 lagi. Sama dengan input kan. Jadi jika dia dibalik 2 kali, dia sama dengan inputnya. Jadi kalau dia genap, sama dia dengan inputnya. Kalau dia ganjil, dibalik 3 kali, dia kebalikannya. Ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kalau genap berarti dia 0, 2, 4. Jadi kalau dibalik 2 kali, nah tetap kembali ke nilai awal. Dibalik 4 kali, kembali ke nilai awal. Ini hanya ada delay, cuma karena dicepat ya tidak ada terasa. Ya. Ini kalau gabung dengan not, nah ini contohnya. Ini ada juga yang menulis ya seperti ini ya. Not itu buku lama dia gunakan seperti ini. Karena susah simbol ini. Jadi kalau ketemu seperti ini jangan oh ini A not gitu ya. Ini A not. Boleh ditulis seperti ini. Tapi kebanyakan simbolnya orang menulis pakai garis di atas atau barnya. Nah, ini ada not, ada or namanya. A dinotkan dulu, baru hanya dibalik dulu. Hasil pembalikan dari A baru dijumlah diorkan dengan B. Ini dia ada 3. Kalau ini beda yang belakang. Jadi A di N-kan dulu, hasilnya nah ini kurung ya, diorkan dengan C. Kemudian hasil kesemuanya ini dibalik. Jadi dikali di N-kan dulu, di orkan dengan C, baru hasilnya apapun hasilnya dibalik. Kalau 1 jadi 0, 0 jadi 1. Ini hasilnya cuma 1 ya. 0 atau 1. Nah, nilainya baru hasil 0 jadi 1, 1 jadi 0. Lihat, ini semuanya, hasil semuanya baru dibalik. Kalau enggak, ini hanya A yang dibalik. Hasil A itu yang dibalik baru diorkan dengan B. Itu tidak. Hasil A dikali dengan B, kemudian hasil A kali B ditambahkan dengan C, apapun hasilnya baru dibalik. Baliknya terakhir. Hati-hati kalau ini ya. Semuanya yang dibalik, kalau ini hanya A. Lihat, hanya rangkaiannya. Itu gerbang. 3 gerbang dasar. Ya. Nah, ini dia, ini ya, sama ya. Ini. Nah, itu gerbang dasar 3 ya. 3 yang ini kita pakai ininya. Nah, dari 3 gerbang dasar ini, nanti kita akan mengembangkan lagi gerbang yang lain. Jadi intinya yang 3 ini. Jadi kalau yang 3 ini nggak bisa kita, udah gerbangnya pasti nggak bisa. Ini harus, kalau ini harus dihafal, harus kelotok gitu ya. Ya. Ini kita lihat nanti rangkaiannya, ini kan, nanti rangkaiannya simulasikan ya supaya cepat.
ini untuk simulasinya, maka harus dibuat satu-satu ya. Untuk gerbang orange ini ya, gunakan TTL. Nah, baru dicek kalau nggak ada dataset ya kita cek gambarnya or seperti apa tadi. Oh, seperti apa tadi. Or dulu ya. Nah, ya simbolnya seperti ini kan. Ya, tiba-tiba dia udah tahu. Kalau kamu nggak tahu kan tinggal lihat ini. Cari di sini ya. 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 Nah, lihat ininya itu ya. Oh, ini net. Tadi lagi ke bawah. Itu ya. Nah, sampai dia ketemu yang tadi. Oh, ini N. Belum OR gitu kan. Cari ke bawah. Terus ya. Tapi kalau ada dataset nanti akan ini. Ya. Nah, ke bawah nih ya. Oh, ini OR gitu ya. Nanti lihat di sininya nanti ya. Nah, ini kan udah ada yang simulasi di videonya nanti saya lihat. Oh, 7432. Ini ketik aja langsung ya. Masa 7432. Nah, kan sama di sini tadi ya. Nah, langsung muncul ada deh kan. Ini. Yang lainnya sama dengan kemarin ya, yang dasar konika ya, yang lainnya ya. Saklar, tegangan DC, dan harus di ground ya. Jangan lupa. Kalau simulasi harus di ground. Nah, jadi kan ini kan langsung ini aja, gunakan. Makanya ini adalah yang saklar, ini dia yang ini ya, yang super bug. Kalau yang tadi gimana itunya? Saya lihat ada contoh. Nanti ini kan kita ini kan ya. Nanti aja itunya. Di depan kita ini kan yang untuk gabungan tadi ya. Ya. Nah, sampai di sini kita materi gerbang dan ini harus hafal. Kalau enggak akan berlanjut ke berikutnya, gerbang-gerbang berikut tidak akan bisa. Jadi ke gerbang OR apa? Jika inputnya salah satu, inputnya satu, dia akan satu outputnya. Yang lain terserah. Untuk mendapatkan 0 ya semua input harus 0. Untuk N, jadi untuk mendapatkan satu semuanya harus satu inputnya. Harus dia satu. Kalau tidak, jika ada salah satu yang satu, pasti 0. Untuk mendapatkan 0 ya salah satu 0 aja. Tidak perlu semua. Itu dia balikannya. Kalau not, ya balik. Jika inputnya satu, berarti outputnya 0. Jika inputnya 0, outputnya 1. Nah, gitu ya. Saya ini dulu sebentar ya, ininya ya. Sebentar, saya lihat namanya udah ada semua. Saya copy dulu ininya ya, untuk daftar hadir. Sudah saya daftar hadir, sudah saya copy paste ini ya. Kita select dulu yang ini ya. Makanya namanya nanti dibuat seperti ini ya, name, nama, gitu ya, supaya nanti saya gampang untuk copy paste ini. Masalah nanti kamu jauh gitu. Ya. Udah, saya ini kan kehadirannya ya. Ada 15 orang. Ada 15 ya. Dari 17, dari 19 ada 4 yang hadir. Nanti ininya dilihat di Google Classroom lagi ya videonya. Lagi kalau yang materinya kan tinggal udah ambil. Jadi kalau untuk cara simulasinya di Google Classroom videonya ya. Jadi kita akhiri perkuliahan ini di sini ya. Nah, tapi kita kan minggu kemarin kita kan libur